Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Iftahna kutubakunna fi safhati mi'ah ihda wa thalathin fi safhati mi'ah ihda wa thalathin, halaman 131, halaman 131. Karriru ma'i qaulullahi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddah fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asy-syarhu qauluhu ta'ala faman syahida minkumus syahra yakni syahra ramadhana wa makna syahidahu hadarahu wa alima bidukhulihi wa qawluhu falyasumhu ala sabilil wujubi lianna siyama ramadhana ahadu qawaidil islami al-khamsi wa qawluhu ta'ala wa man kana minkum marida ay mardan yu'jizu ma'ahu ala siyami aw yaqdiru walakin bimasyaqqatin wa usrin wa qawluhu aw ala safarin ay syahida asy-syahra wa huwa musafirun safaran tuqsiru fihi as-salata tuqsiru fihi as-salatu falyuftir wa alaihi siyamu iddati ayyamin ukharin biqadari ma aftara wa qawluhu ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra lidha adina lil maridi wal musafiri an yuftira wa yaqdiya ba'da zawali udrihima wa huwa al maradu was safaru
Wa qauluhu ta'ala walitukmilul iddata ay aujabal qada'a ala man aftara bi'illatil maradi awis safari min ajli ikmali iddati ramadana wa hiya 30 yawman aw tis'atu wa 'ishruna hadhihi 'illatun wa ukhra wa hiya at-takbiru 'inda al-khuruji ila salatil 'idi wa qabilis salati wa qubailis salati fil musalla wa 'indal 'audati minal masjidi aydan wa hadha at-takbiru wa salatul 'idi huma min babi syukrillahi ala ni'matin ala ni'mati hidayatihi ibadahu lil islami walidha qala la'allakum tashkurun ay liya'idakum ay liya'addakum bidzalika lisyukrihi. Surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang insyaallah santriwati semuanya familiar, sering dengar terutama di bulan Ramadan. Asyarhu keterangannya, qauluhu ta'ala, Allah berfirman, faman barang siapa syahida menyaksikan minkumus syahra, menyaksikan asyahra bulan. Di sini oleh penulis dimaknai asyahra, alif lamnya menunjukkan makrifat, maksudnya syahra Ramadana, bulan Ramadan ya, asyahra. Kalau bunyinya faman syahida minkum syahron, maknanya bulan apa saja. Karena ada alif lam, maka faman syahida minkumus syahra, bulan tertentu, maka harus ditebak maksudnya bulan apa. Maka kemudian diterangkan oleh pensyarah, penulis sendiri, yaitu Ramadan, bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Wa makna syahidahu, apa sih maknanya syahida? Jadi dalam bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa dan antum harus yakini, harus itu, santriwati harus yakin bahasa Arab itu bahasa paling top, markotop, harus. Kalau meragukan berarti tidak siap masuk surga. Karena di sana nanti nggak ada bahasa Jawa, nggak ada bahasa Madura, tidak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa Arab. Buktinya apa? Buktinya ustadz atau ustadzah yang mengajar bahasa asing lain, bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Indonesia, tetap lihai berbahasa Arab. Misalnya Ustadzah Mariatul kalau membuka kelas bunyinya apa? Bukan good morning, assalamualaikum, berarti pakai bahasa Arab. Misriah saja bangga pakai bahasa Arab. Pak Mudhar kalau membuka pakai selamat pagi, assalamualaikum ya, assalamualaikum, bahasa Arab. Siapa lagi? Ustadzah Mabrurah, bahasa ya. Ustadzah Mabrurah ya, pakai bahasa apa kalau membuka kelas? Assalamualaikum. Siapa lagi? Ustadzah Tri Wulan itu. Wulan ya, kenal ya? Ustadzah Wulan. Bahasa Indonesia kan? Membuka kelas pakai bahasa Arab.
dan harus diyakini. Kalau nggak diyakini berarti tidak siap masuk surga. Kaitannya dengan ini apa? Kata-kata syahida itu satu dari berbagai kata yang maknanya kalau diterjemahkan melihat, kan begitu. Ada ro'a itu melihat, ada syahida itu melihat, ada hadoro walaupun maknanya adalah hadir itu maknanya melihat, syahida, ro'a, hadoro. Kemudian basoro, absoro, melihat. Banyak sekali kata-kata melihat yang setiap kata maknanya berbeda, yang kemudian di Indonesia menjadi ribut. Syahidah itu apa? Apakah pakai dikeker pakai teropong, kemudian derajatnya harus 3, elongasinya harus 6, kemudian konjugasinya harus 3,8, apalah yang kriteria Mabims itu, atau yang modelnya Muhammadiyah dihitung pakai kalkulator, ya, menggunakan data epimeris sepanjang zaman data itu. Jadi saya punya kalender, punya tebakan Ramadan itu 40 tahun ke depan. Saya bergabung di Majelis Tarjih wilayah Jawa Timur Muhammadiyah. Itu ada orang menghitung Ramadan itu 40 tahun ke depan. Dihitung. Ada yang begitu. Syahidah kata mereka. Kata kami, ya, saya Muhammadiyah. Kata kami. Dihitung. Sehingga tahu. Pokoknya tahun depan, saya ngomong sekarang, buktikan. Tahun depan Ramadannya Muhammadiyah duluan, Ramadan 1, Muhammadiyah duluan, NU-nya besoknya. Lebarannya bareng. Tapi lebaran Adha selisih seperti tahun ini. Dan itu ada diprediksi, sudah diprediksi. Ada hitungannya. Beredar di kalangan-kalangan khusus. Apa kaitannya dengan syahidah? Itu maksud dari teks Al-Qur'an. Teksnya sama-sama bunyi syahidah minkum syahra. Orang yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, syahidah itu cukup, pokoknya dihitung syahidah sudah selesai. Yang satunya, harus ngeker di Tanjung Kodok di Lamongan, dikeker nggak ada. Maka istiqmal 30 hari untuk bulan sebelumnya. Yang disebut ilmu apa namanya? Ilmu falak, astronomi Islam, ilmu falak. Ya. Antum dan saya kira-kira awam lah. Ya, awamannya antum daripada saya. Ya, saya dulu kuliah masih dapat materi ilmu falak 3 semester. Tapi hitungannya itu sudah pakai rumus-rumus yang di luar matematika SMP, matematika MA itu, yang aneh-aneh itu. Pakai simbol-simbol yang tidak pernah kita lihat itu. Bulat ini begitu, kemiringan apa. Artinya apa? Sebagai orang awam sikapnya ya sudah ikut para ulama. Ya. Jangan kemudian bingung. Kayak kemarin ada orang bingung. Saya tak hari Kamis sholat, Jumat sholat lagi. Nah itu yang ngaco itu. Kamis sholat, Jumat sholat. Ada yang saya khutbah Kamis, Jumat khutbah lagi. Ada yang saya Kamis sudah tidak puasa, menganggap lebaran, tapi karena mertua dan keluarga mertua saya Jumat, ikut Jumat. Macam-macam kasusnya. Maka antum sebagai santriwati, sikapnya adalah paling pertama, ini sikap orang yang berilmu. Paling pertama sikapnya adalah tidak tahu. Setelah tidak tahu, otomatis resikonya harus bertanya. Bagaimana sih maksudnya? Kenapa sih harus selisih? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lam. Jangan kemudian kayaknya bener kelompok saya, atau kayaknya bener yang ikut pemerintah. Terus begitu. Ribut di TV, ribut setiap malam. Saya hari-hari terakhir Ramadan ada di rumah bapak saya, nyetel TV. Apa ini yang dibahas begini? Tidak pakai Quran, tidak pakai hadis, tidak pakai kata ulama, tidak pakai pendapat ini. Pokoknya dia omong mestinya kita bukan dalil. Mestinya kita, ya.
Mestinya mbak-mbak ini yang kemarin nonton TV ketika menjelang Lebaran itu, Hamin satu, saya ingat betul lihat TV apa ya, Moji apa ya, TV Moji apa ya, saya lihat ribut para, nggak tahu itu pakar apa enggak, ribut begitu, bilang seperti itu. Kalau itu diribut, mestinya diribut semuanya. Takbir sholat id, ya, takbiran itu 2 kali Allahu Akbar atau 3 kali. Nah itu ributkan sekalian, gitu. Diribut. Oh kayaknya 2 kayaknya. Nah, masuk TV, kan bagus, ya. Seru gitu TV-nya, isinya begitu. Ya. Atau diributkan lagi. Perempuan ketika head lewat saja atau boleh duduk agak lama. Diributkan di situ biar ilmiah sekalian begitu. Diributkan hanya ketika membahas penentuan awal Syawal. Ya. Jadi saya tidak membicarakan tentang ilmunya, nanti nggak cukup waktunya. Intinya sikapnya santri, karena tadi titik tekannya antum dan saya awam, hitung-hitungannya ruwet, dihitung dia. Jadi diteropong itu. Kena itu belum tentu kena bulan. Kemarin November tahun 22 saya ikut simposium ketarjihan di sebuah hotel di Surabaya gitu. 2 hari menginap, bahas itu bahwasanya ketika diteropong ternyata lampunya kapal, akan jadi tidak valid ibadahnya tidak valid. Oh Ramadan ternyata kapal don. Itu terjadi dan dibahas di forum ilmiah kecil ya. Antum gak bakal muncul di TV begitu, gak bakal. Di forum ilmiah kecil dibahas itu. Nah, karena antum dan saya awam, saya peserta saja duduk. Oh, ada juga fenomena begitu. Karena antum dan saya awam, sikap pertama adalah orang tidak tahu, sikapnya adalah mengaku nggak tahu saya. Maka kemudian sikap keduanya, resiko dari sikap pertama adalah apa? Bertanya, ya. Saya lanjutkan. Syahidahu hadarahu alima bidukhuli, tahu kapan masuk Ramadan, kapan Ramadan dimulai. Yaitu tadi ada yang katanya pakai hisab, satunya katanya pakai ruqyah. Padahal dua-duanya hisab, sama-sama menghitung. Tapi satunya menghitung total, satunya setelah dihitung dilihat pakai teropong gitu. Lanjutkan. Wa qauluhu falyasumhu, dan perkataannya falyasumhu, maka berpuasalah. Ini oleh orang-orang yang, jadi di bahasa Arab itu juga ada madhab bahasa. Ada yang madhab Kufah di Irak, ada madhab Basrah di Irak juga. Yang antum kenal di sini di pesantren kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada satu lagi fi'il amr, ada satu lagi fi'il nahi, kan gitu. Nah, ada salah satu madhab dari 2 madhab itu yang tidak meyakini amr itu ada. Pokoknya yang fi'il cuma 2, madhi sama mudhari. Amr itu gara-garanya amr itu adalah mudhari gitu. Nah, ini buktinya. Saya terangkan ya, biar ada wawasan tentang kebahasaan, biar semakin senang dengan bahasa Arab. Wa qauluhu falyasumhu, aslinya faliyasumhu. Linya li bermakna amr, maka liyasum, kan begitu ya, liyasum. Hunya berarti hu dhamir, fa-nya fa tambahan, fa ziyadah ya. Berarti liyasum. Kemudian orang Arab males bilang li sama ya-nya, sum. Kemudian kok nggak enak ditambah awalnya. Contoh ya, perintah menulis apa, Mbak? Bahasa Arab perintah menulis. Uktub, ya. Aslinya bukan uktub, litaktub. Aslinya litaktub.
litaktub. Kemudian orang Arab nggak suka ribet, lam sama taknya tidak dibaca, ketub. Kemudian kok nggak enak ya? Dipinjami alif mewakili lam dan tak menjadi uktub. Tapi jangan bilang-bilang guru bahasa Arab ya. Jangan bilang-bilang. Saya nggak ngarang ini. Saya baca keterangan itu dari sebuah kitab berjudul Tafsiru Thalathina Suratan minal Quran, tafsir 30 surat dari Al-Quran, karyanya Ibnu Khalawayh. Ibnu Khalawayh mengarang itu, menerangkan bahwasanya fi'il amr itu tidak ada. Yang ada fi'il mudhari yang kemasukan lam, kemudian tak atau yaknya kebuang, ditukar dengan hamzah. Katanya ulama itu. Jangan bilang guru bahasa Arab loh, saya nggak menyebarkan kesesatan ini. Ada yang bilang begitu. Sehingga sebenarnya kalau bingung fi'il amr, diubah saja, dikembalikan ke fi'il mudhari'nya. Idrib berarti liyadrib atau litadrib. Liyadrib bisa, litadrib bisa. Unsur berarti litansur. Lam sama taknya diganti, ditukar dengan hamzah. Itu ceritanya. Fal yasumhu sama ya. Jadi bahasa Arab itu karakternya, orangnya itu malas ribet, sehingga mestinya faliya sumhu. Nah, itu buang satu nafas kan? Faliya sumhu. Sehingga fal. Nah, dua nafas jadi satu. Fal yasum. Hu-nya juga enggak dibaca kalau wakaf. Hu yasum. Ada hemnya. Sisa haknya. Gitu. Karakter bahasa Arab. Hendaklah berpuasa ala sabilil wujub. Hukumnya wajib. Tanda wajibnya lam amr. Lam amr itu wajib itu. Lam sebelum ya itu hukumnya, maknanya perintahnya itu. Makna perintah. Lianna siyama Ramadan, karena puasa Ramadan ahadu qawaidil Islam al-khamsi. Qawaidul Islam, nama lain yang antum kenal arkanul Islam. Qawaid sama arkan, rukun sama qaidah adalah sinonim. Jadi qawaid dan arkan maknanya sama. Karena puasa adalah satu dari rukun Islam al-khamsi yang sudah antum kenal. Wa qauluhu ta'ala, wa man kana minkum marido, dan barang siapa maridon, ya, maridon sakit, mardo, ya, ay mardo, maridon isim fa'il, mardonya berarti isim masdar. Kena sakit yu'jizu ma'ahu alas siyam. Syaratnya sakitnya adalah sakit yang mengganggu puasa. Bila sakitnya sakit hati, tidak boleh membatalkan puasa. Itu maksudnya. Ya, yu'jizu, melemahkan alas siyam. Dia tambah puasa, tambah sakit. Ya. Sakit apa? Fas'alu ahla dzikri. Balik ke itu. Tanya ke Ustadz fikih. Ustadz, sakit apakah yang membuat orang baru boleh batal? Sakit ini bukan sakit itu. Nah, itu nanti dirinci. Seperti itu ya. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Jadi ada kata yu'jiz. Maksud saya adalah jangan sekali-kali berani memahami ayat tanpa ada keterangan dari yang ngerti. Dibaca, diterjemah. Man kana minkum marido, barang siapa di antara kalian sakit. Waduh, saya sedang panu. Mokel nah, itu kan jadi masalah. Waduh, jerawat saya meletus. Mokel lagi sakit ini, peris, lagi perih-perihnya jerawat. Umpamanya. Mokel nah itu tidak tepat. Karena maridon dirinci ada sifat ajusnya, yu'jiz. Harus melemahkan orang yang puasa. Yakdir, sebenarnya mampu. Ada orang sakit demam banyak, mampu. Demam tinggi di atas, demam tinggi di atas 30 mungkin ya. Di atas 30. Demam tinggi di atas 30. Panas. Yakdir, dia mampu puasa. Walakin bimasyaqqatin. Tapi kemudian berat.
tambah puasa berat. Jadi syaratnya ada dua, ada ijaz. Orang kalau puasa lemah, maka sebab lemahnya menjadikan dia tidak boleh puasa. Yang kedua, masyaqqah. Orang masyaqqah berat sehingga masyaqqah menjadikan sebab dia tidak perlu puasa. Ya seperti pekerja tambang, supir. Kalau cuman ibu cek-cek masak gini, aduh masyaqqah, mokel nggak bener ini. Ya. Tidak sampai di situ. Wa usrin dan susah. Qauluhu au ala safarin atau safar. Berarti saya kalau dari kamar ke kelas sudah safar Ustaz. Kan safar. Safar maknanya dhahab Ustaz. Saya pergi ke sana. Berarti safar, mokel. Nah, kan enggak benar. Nah, maka ini diterangkan. Yang disebut safar yang diakui boleh mokel, boleh berbuka. Aisyahida syahra wa huwa musafirun safaron. Orang masuk di dalam bulan Ramadan, dia kondisinya safar, tuksiru fi sholat, dan safarnya sudah masuk kategori boleh qashar. Kalau madhab Syafi'i berapa? Mbak-mbak yang sudah lihat jaraknya 90 km ya. 90-an lah, 90 km. Jadi camplong kalau ke timur berarti camplong Kalianget. Kalau ke barat camplong Suramadu. Itu sudah masuk safar. Saat saya ke kelas, apakah boleh mokel? Tentu belum masuk karena baru 200 meter mungkin. Ya. Tuksiru fi shalah. Fal yuftir, maka dia boleh berbuka, wa alaihi dia wajib, alaihi yajibu, maksudnya begitu. Alaihi maksudnya wajib, dia kena kewajiban. Alaihi siyama iddati ayamin ukhor, membayar sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Yang antum sebut utang itu, qadha itu. Kemudian Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah ingin kalian itu beragama, agama itu gampang, dan tidak menginginkan agama itu susah. Ini adalah satu kabar gembira bagi kita bahwasanya kalau ada agama terasa susah, berarti bukan Islam itu kayaknya. Harus dicurigai. Kok jadi susah ya? Berarti bukan Islam. Contoh, di luar sana di sebuah masjid di perumahan karena takmirnya semangat bikin acara tahajud berjamaah. Kemudian dijadwal Bapak Budi ngimam hari apa, Joni ngimam hari apa, Dodo ngimam hari apa. Yang kemudian orang-orang itu nggak pernah mondok, nggak pernah nyantri, nggak pernah madrasah, dan tidak pernah budaya tahajud. Berat itu. Bukan Islam itu. Dosa tapi tahajud. Iya, tapi tidak pernah ada contohnya. Dahulu ibundanya antum dan saya, ibunda Aisyah, saking senangnya sholat, itu pasang tali di tembok. Ngantuk, dipegang tali. Sambil sholat, biar tidak jatuh. Ditegur sama Nabi. Jangan sampai begitu. Kalau ngantuk, tidur begitu. Artinya apa? Agama tidak boleh ada usr, tidak boleh ada repotnya. Kalau ada repotnya tidak beragama. Yang tahfidnya murojaah semalam suntuk, kemudian subuh tembus. Itu nggak benar. Atau yang hobi puasa sampai kurus kelontang, ibunya sampai khawatir. Ini pesantren ada makan siangnya nggak sih? Kok sampai anak saya tipis begitu? Itu bukan Islam. Islam tidak begitu. Islam itu mudah. Harus diyakini Islam itu mudah. Kalau susah, ada keterangan di YouTube, di cuplikan Instagram, TikTok lah. Ustadz menerangkan Islam kesannya susah, sedang tidak menerangkan Islam. Karena Islam mestinya mudah.
Lida adina lil marid, karena Islam karakternya mudah, bagi orang yang sakit diizinkan dan musafir diizinkan ayuftiro wayak dia mokel berbuka wayak dia dan mengkodok ba'da zawali udriha, setelah selesai kerepotannya, udurnya, sakitnya atau safarnya, ya, sakitnya atau safarnya. Wa qauluhu ta'ala walitukmilul iddata, maka sempurnakan iddahnya. Iddah di sini bukan iddah haid tapi iddatus syahri, hitungan jumlahnya. Jadi Ramadan kan kalau tidak 29 30. Nah, kemarin sudah pernah saya sampaikan di yang aliyah ini, saya katakan bahwasanya cara menghitung hutang itu bukan sisanya. Walaupun intinya nanti sama, tapi jangan dihitung sisa. Contoh, Ustadz, saya haid Ustadz, berapa? 7. Terus, saya mau bayar hutang pertama saya. Jangan begitu. Saya mau puasa Ramadan saya ke berapa kalau 30? 30 dikurangi 7, 23. Saya mau puasa Ramadan saya ke 24. Karena ayatnya tukmilul iddah. Jadi antum puasa Ramadan di luar Ramadan, itu hari Ramadannya antum. Hari Ramadannya antum. Jangan dihitung terpisah, kasihan. Dia masih nyambung dengan yang antum sedang bersih itu. Jadi ya, saya ulang ya. Antum haid 7 hari. Ramadannya menurut keyakinan antum adalah 30. Ya, 30 ya. Berarti 30 dikurangi dikurangi 7 sama dengan 23. Kemudian antum benar, saya ini puasa Ramadan ke 24. Ini puasa Ramadan saya ke 24. Kok jadi ribet? Loh, itu masih Ramadan. Ramadannya antum gitu. Jangan dihitung. Ini saya bayar utang satu. Seakan-akan Allah nagih kan gitu. Allah itu maha kaya, jangan dibayari utang. Saya berutang sama Allah mau tak bayar. Tapi saya beribadah, ini tanggungan saya yang belum tuntas ini. 23, maka 24 terus begitu. Saya cuman bolong 3 Ustaz. Berarti 28, besoknya puasa lagi 29, 30-nya. Kemudian takbiran, biar senang. Habis selesai ya, bayar utang, takbiran, biar senang. Allahu Akbar. Ngapain kamu? Takbiran, aku sudah selesai Ramadanku. Kan begitu. Ini ayatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tapi nggak pernah dilakukan ya. Habis saya utang, adem-adem saja. Ya minimal berbisik lah, berbisik. Biar ada perasaan sedang berlebaran itu. Ya, berbisik lah. Berbisik. Untuk melanjutkan makna surat ini. Jadi, ya tadi ya, ini saya tambahi. Ya tidak harus begitu. Tapi menurut saya lebih baik dihitung sesuai dengan urutan Ramadannya. Sampai 30 atau 29. Selesai berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain kamu nak? Takbiran. Kenapa? Mengamalkan Al-Baqarah 185. Bisa menitik air mata orang tuanya. Luar biasa putriku. Al-Quran aja sampai diamalkan begitu. Umpama. Saya kira itu karena sudah siang. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.